Baik, ya ini waktu sudah menunjukkan pukul 9.14. Ya, kita sudah menunggu 15 menit ya. Ini kemana ya pada? Masih kerja? Baik, karena jam pertama untuk materi kewarganegaraan ini hanya 40 menit, hanya 1 jam, saya kira nanti kalau saya gunakan waktunya untuk menunggu, biasanya kan kalau jam pertama ya 2 jam, 40 menit kali 2, 80 menit saya tunggu 30 menit, 80 menit saya kurang 30 menit masih ada sisa. Tapi kalau 40 menit kalau saya gunakan waktunya untuk menunggu sekitar 30 menit nanti uh, hanya 10 menit ke ininya apa pelajarannya. Oke Mbak Mulyani, nggak apa-apa, nyimak saja nggak apa-apa, yang penting ini ya mendengarkan. Kalau gitu kita mulai saja ya kelasnya, teman-teman sekalian, biar nanti tidak terlalu malam dan teman-teman sekalian bisa istirahat lebih awal gitu. Untuk itu saya akan buka kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, saya ucapkan selamat datang di kelas saya. Hari ini tanggal 18 Mei tahun 2017, di mana malam hari ini merupakan pertemuan kedua untuk materi pendidikan kewarganegaraan di semester 4 untuk kelas 8 ini. Saya ucapkan selamat datang ya, selamat berjumpa lagi dengan saya. Untuk 7 siswa yang sampai saat ini sudah hadir di kelas saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman sekalian tetap selalu sehat dan semangat untuk mengikuti kelas saya. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan kemarin, bahwa pertemuan kedua ini nanti kita sudah akan memulai materi kita sesuai dengan topik yang sudah saya rencanakan, bahwa malam hari ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Ya, karena hanya 40 menit atau selama kurang lebih 1 jam ke depan, ya hanya 1 jam pelajaran saja, jadi malam hari ini saya hanya akan mengambil satu topik, yaitu hakikat hak asasi manusia. Bisa terlihat semua ya papan tulis yang sudah saya tampilkan di layar monitor ya. Ada yang tidak bisa melihat? Baik, kalau tidak ada kendala sama sekali teman-teman sekalian, langsung saja mari kita buka kelas kita pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Untuk itu saya persilahkan teman-teman sekalian untuk berdoa mengawali pelajaran pada malam hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan dibukanya dengan doa tadi ya, pelajaran kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan tertib, lancar, dan tanpa halangan suatu apapun. Sekali lagi saya ucapkan atau saya sampaikan teman-teman sekalian, jika nanti dalam proses belajar mengajar teman-teman sekalian mengalami kendala, tidak bisa mendengarkan suara saya ataupun tidak bisa melihat layar monitor dengan baik, silahkan nanti saya diberitahu. Nanti saya akan cross check di mana kira-kira titik permasalahannya, apakah di jaringan saya atau di jaringan teman-teman sekalian. Jadi hanya sekedar mengingatkan saja, jadi nanti tidak saling mencari gitu. Baik, saya mulai. Di sini sudah saya siapkan materinya tentang hakikat hak asasi manusia. Baik, sebagai pendahuluan saya ingin menyampaikan bahwa manusia, kita semua yang hidup di muka bumi ini, diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan hak asasi yang melekat dalam dirinya. Itu artinya setiap
manusia yang lahir dan hidup di muka bumi ini memiliki hak asasi yang melekat dalam dirinya yang sudah dilekatkan oleh Tuhan pada saat menciptakan manusia. Itu jadi nggak mungkin misalnya saya punya hak asasi, Mbak Mulyani enggak, Mbak Mary punya hak asasi, Mbak Uwai enggak. Jadi semua manusia yang hidup di muka bumi ini memiliki hak asasi yang melekat dalam dirinya. Hanya saja, walaupun setiap manusia itu memiliki hak asasi yang melekat dalam dirinya, tetapi dalam prakteknya, dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara gitu ya, ada saja bisa juga terjadi perusakan hak asasi manusia tersebut ya. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh manusia, padahal secara lahir, secara penciptaannya manusia itu sudah dilekatkan hak asasi oleh Tuhan ke dalam diri manusia tersebut. Tetapi dalam prakteknya bisa saja terjadi perusakan hak asasi manusia tersebut. Ya, selamat malam Mbak Rara, silahkan langsung bergabung saja. Misalnya apa perusakan atau pelanggaran hak asasi manusia tersebut, hak asasi yang seharusnya melekat dalam diri manusia tersebut? Contohnya penganiayaan, penjualan anak, kemudian mempekerjakan anak di bawah umur itu merupakan pelanggaran atau perusakan hak asasi. Jadi tidak boleh namanya penganiayaan. Jadi manusia itu berhak untuk hidup damai, berhak untuk hidup bebas, tidak untuk diperjualbelikan. Jadi ada saja sekarang ini kasus-kasus atau kejadian-kejadian di mana perusakan hak asasi itu masih saja terjadi, seperti tadi penganiayaan, penjualan anak, kemudian mempekerjakan anak di bawah umur, itu tidak boleh ya. Sehingga kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini, yang hidup di dunia, hidup bersama manusia lain, masyarakat lain, berdampingan, bermasyarakat, hidup bernegara, kita harus memahami hak asasi yang melekat dalam diri manusia itu sebagai kewajiban. Kita wajib, tidak boleh mengindahkan atau kita tidak boleh mengabaikan hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu atau setiap manusia. Jadi kita wajib untuk memahami hak asasi manusia. Seperti Tuhan memberikan hak hidup. Jadi semua manusia ya itu memiliki hak untuk hidup, di mana hak-hak hidup tersebut sudah diakui oleh manusia dan negara-negara di dunia. Jadi pengakuan tentang Tuhan yang memberikan hak hidup kepada manusia itu sudah diakui oleh manusia dan negara, sehingga tindak apapun yang berhubungan dengan pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan hingga merenggut nyawa seseorang atau nyawa manusia itu sudah melanggar hak asasi yang diberikan oleh Tuhan yang sudah diakui oleh seluruh manusia dan negara. Jadi kalau kita membaca berita atau menonton TV ya, mengetahui ada berita pembunuhan dan sebagainya, penganiayaan, yaitu otomatis akan ada hukum yang mengatur tindak pelanggaran hak asasi tersebut, sehingga mereka akan dihukum sesuai dengan hukuman yang berlaku atau aturan yang berlaku, misalnya dipenjara atau didenda ataupun hukuman-hukuman yang lain. Nah, dari pendahuluan tersebut malam hari ini yang akan kita pelajari masih 15 menit. Mudah-mudahan nanti bisa kita extend ya waktunya ya. Nah, yang nanti akan kita pelajari adalah sebenarnya hak asasi manusia itu apa. Kemudian dulu apakah ada yang menyadari atau yang sebenarnya menciptakan adanya hak asasi manusia sehingga sampai sekarang hak asasi manusia itu bisa dikenal oleh semua masyarakat dan bagaimana perkembangannya. Kemudian apakah hak asasi manusia itu cuma ada satu konsep atau ada satu bentuk? Apakah ada bentuk-bentuk yang lainnya? Jadi nanti kita akan bahas. Kemudian bagaimana pengelompokannya? Jadi ada 4 hal yang ingin kita bahas pada pelajaran pendidikan kewargaan tentang topik hakikat hak asasi manusia pada malam hari ini. Baik, kita akan coba
mempelajari atau sama-sama belajar tentang pengertian hak asasi manusia tersebut. Ya, tadi sudah saya katakan ya bahwa memang hak asasi manusia itu sudah dilekatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa pada saat Tuhan menciptakan manusia untuk hidup di muka bumi ini ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa semua makhluk Tuhan itu memiliki hak. Ya. Ada yang mengatakan bahwa hak asasi itu merupakan hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Jadi dulu ada konsep yang mengatakan bahwa hak asasi itu merupakan hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Nah, kalau dilihat dari konteks pernyataan ini ya, jadi hak yang dimiliki manusia sejak lahir, berarti ada pernyataan yang masih ambigu atau masih menggantung ya. Berarti ada kekurangan dalam pengertian itu. Tadi pengertiannya adalah hak asasi dimiliki oleh manusia sejak lahir. Kata-kata sejak lahir ini yang menjadi ambigu atau masih gantung gitu ya. Kemudian ada orang yang kritis menyebutkan bahwa kalau begitu bayi yang ada di dalam kandungan tidak memiliki hak dong gitu ya. Nah, akhirnya pengertian tentang hak asasi yang dimiliki oleh manusia sejak lahir atau hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir itu kemudian dipatahkan, kemudian ditambahkan atau disempurnakan jadi hak asasi itu ya hak asasi itu merupakan hak yang dimiliki oleh manusia dia sejak dalam kandungan gitu ya. Jadi bayi yang masih di dalam kandungan pun juga memiliki hak asasi. Sehingga bisa disimpulkan dari dua pengertian yang tadi disempurnakan, dari yang pertama kali saya sebutkan bahwa hak asasi itu merupakan hanya hak yang yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, tapi kemudian dipatahkan ada kekurangannya. Jadi bayi yang dalam kandungan itu tidak memiliki hak. Kemudian disimpulkan bahwa hak asasi itu merupakan hak yang dimiliki manusia dari awal proses penciptaannya, kemudian melekat dalam diri sebagai anugerah Tuhan. Kemudian hak asasi itu juga dijelaskan atau didefinisikan ya sebagai sesuatu yang tidak melihat perbedaan bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin. Jadi apapun bangsanya, apapun rasnya, apapun agama yang dipeluk, apapun jenis kelaminnya, dia tidak akan membeda-bedakan hak asasi manusia. Jadi semuanya memiliki hak asasi yang sama. Begitu. Kemudian hak asasi itu juga bisa diartikan harus dipertahankan dengan tidak merugikan dan menimbulkan gangguan orang lain. Kita bisa berpikir ya bahwa kalau setiap manusia itu memiliki hak yang sama. Kadang-kadang orang-orang beranggapan ini hak saya, itu hak kamu. Kemudian antara hak satu dengan hak yang lainnya tidak saling terkoneksi dengan baik ya, atau tidak saling menyatu dan akhirnya bisa menimbulkan pertentangan. Nah, sebisa mungkin hak asasi yang kita miliki bersama-sama, apapun itu haknya, itu bisa dipertahankan sesuai dengan hak kita, tetapi tidak boleh merugikan dan menimbulkan gangguan terhadap orang lain. Jangan sampai kita mempertahankan hak kita tetapi mengganggu hak orang lain, itu juga sama saja. Jadi tidak boleh. Jadi kita mempertahankan hak kita yang kita miliki, tetapi juga harus memperhatikan, menghormati hak orang lain tanpa merugikan dan menimbulkan gangguan kepada orang lain. Di Indonesia sendiri tentang hak asasi manusia itu sudah diatur pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di mana pasal tersebut menyatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,
pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Gitu ya. Jadi di negara kita pun ya, Indonesia itu sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia itu sampai tertulis peraturannya atau aturannya di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar nomor 39 tahun 1999 tadi yang sudah saya bacakan, bahwa dalam manusia itu memiliki hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, sebagai anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum. Jadi siapapun yang melanggar hak asasi manusia di Indonesia itu akan berhadapan langsung dengan negara, hukum, dan pemerintah, karena sudah dikatakan dalam pasal tersebut bahwa hak asasi manusia itu dilindungi dan dijunjung tinggi oleh negara hukum sebagai kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ya, seperti yang tadi saya ketahui bahwa setiap manusia itu memiliki hak ya. Kadang-kadang haknya berbeda-beda antara manusia satu dengan yang lainnya. Sehingga bisa dikatakan di sini hak itu sebenarnya tidak bisa atau tidak dapat dilaksanakan dengan sebebas-bebasnya. Artinya apa? Sebenarnya kita bebas untuk menjunjung tinggi hak kita, tapi yang dimaksud tidak bebas di sini adalah kita harus consider, harus menganggap orang lain itu ada. Artinya kita harus menghormati hak-hak orang lain juga, di samping kita menjunjung tinggi hak-hak kita ya. Gitu. Hak asasi ini yang ada sebenarnya ada dua macam secara garis besar ya. Hak asasi itu ada dua macam, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 di situ jelas ya bahwa negara Indonesia selain dari pasal 1 tadi, ternyata Undang-Undang Dasar 1945 itu juga menuliskan sesuatu hal yang di situ menyatakan bahwa hak asasi manusia itu dilindungi oleh negara ya. Tetapi kenyataannya apa? Masih ada saja pelanggaran di mana-mana ya, seperti pelanggaran HAM terhadap anak. Ini yang paling banyak terjadi di Indonesia. Seperti contoh, anak dipaksa bekerja, kemudian pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang lain seperti buruh yang tidak dibayar, petani yang diserobot lahan pertaniannya, kemudian aktivis-aktivis yang diculik. Itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kalau kalian bekerja ya, kalian bekerja, kemudian ada ada perjanjiannya ya, sudah ada tanda tangan kontraknya bahwa sebulan digaji sekian. Tetapi pada kenyataannya misalnya sudah 2 bulan, 3 bulan kok tidak dibayar gitu gajinya. Nah, itu sudah merupakan pelanggaran HAM dan bisa dituntut karena sudah ada aturan yang jelas, ada hukum yang jelas yang mengaturnya. Jadi jangan khawatir ketika kalian bekerja kok gajinya tidak dibayar, ya berarti itu pelanggaran HAM ya. Silakan saja Mbak Rini, masuk saja langsung gabung. Kemudian salah satu contoh lagi adalah aktivis yang diculik. Pada zaman-zaman sebelum masa-masa reformasi, dulu ketika zamannya Soeharto ya, pada saat Presiden Soeharto memimpin Indonesia selama kurang lebih 32 tahun lamanya, itu banyak sekali kejadian-kejadian pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai yang paling banyak dilakukan itu adalah penculikan aktivis-aktivis. Jadi kan pada saat itu banyak sekali aktivis-aktivis yang dia menyerukan pengen mengganti kabinet atau pengen mengganti tatanan pemerintahan yang dinilai tidak bijak dan tidak demokratis gitu ya. Akhirnya banyak sekali aktivis melalui wartawan-wartawan, kemudian mahasiswa-mahasiswa dari berbagai macam universitas. Kalau misalnya pemerintah itu tahu ada aktivis yang kelihatannya
Nah, ini tidak sesuai dengan pemerintahan, dia hobinya demo dan sebagainya, dia akan diculik dan kemudian tiba-tiba dia hilang saja. Nah, itu sama saja juga merupakan potret pelanggaran hak asasi manusia. Kalau aktivis-aktivis yang dia memiliki pendapat atau apa namanya, segala sesuatu yang digunakan untuk mengkritisi bangsa, pemerintahan, kemudian kok diculik, kemudian dibunuh misalnya, atau kemudian dia tiba-tiba menghilang gitu ya, itu sama saja kan tidak mendukung kebebasan berdemokrasi yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi itu salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Ya, ini perkembangan hak asasi manusia. Jadi kalau dari ilmu pengetahuan ya, sains, dari sejarahnya ya, ternyata ada 2 orang yang menjadi pelopor dasar hak asasi manusia. Ini mungkin kalian bisa ingat-ingat. Ada Socrates dan Plato. Jadi 2 ilmuwan ini merupakan pelopor dasar hak asasi manusia. Mereka memiliki ajaran atau mereka mengajarkan bahwa kesadaran pengakuan dan perlindungan HAM itu sangat penting untuk digalakkan, karena pada saat itu tatanan kehidupan itu masih sama seperti di Indonesia pada waktu-waktu lalu ya. Jadi masih metodenya kerajaan. Jadi raja itu bertindak sewenang-wenang, tetapi sudah muncul cendekiawan-cendekiawan atau orang-orang pintar pada saat itu yang menyerukan bahwa oke, kita harus sadar, semua orang harus mengakui bahwa kita itu punya hak asasi manusia di dalam diri kita yang perlu diakui dan dilindungi. Nah, untuk itu pada saat itu Socrates dan Plato lah yang menjadi pelopor dasar hak asasi manusia. Kemudian ada sejarah lain pada perkembangannya bahwa hak asasi manusia ini dirasa atau dinilai sangat penting pada saat itu, kemudian dicatat sebagai sesuatu hal yang penting sejak lahirnya hukum Hammurabi. Hukum Hammurabi ini adalah hukum yang membawa keadilan dalam masyarakat. Jadi diingat-ingat perkembangannya seperti itu. Iya, nggak apa-apa Mbak Rini. Kemudian pada perkembangannya ada berbagai macam perkembangan dari awal munculnya hak asasi manusia, perjuangannya bagaimana hingga saat ini hak asasi manusia itu benar-benar diakui dunia. Pertama, yang disebutkan atau yang dijelaskan dalam Piagam Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris, bahwa piagam ini berisi penghormatan penduduk, larangan tuntutan tanpa bukti yang sah, larangan penahanan, penghukuman atau perampasan benda-benda dengan sewenang-wenang. Itu dilakukan oleh para bangsawan kepada kaum raja pada saat itu. Jadi kaum bangsawan sudah memiliki pemikiran-pemikiran yang bagus untuk menghentikan sikap kewenang-wenangan raja terhadap penduduknya, terhadap rakyatnya, sehingga dicetuskanlah Piagam Magna Carta yang isinya penduduk itu harus dihormati, dilarang untuk menuntut, menghukum, merampas benda-benda dengan sewenang-wenang. Ini dijelaskan dalam Piagam Magna Carta. Kemudian ada Petition of Right yang dicetuskan pada tahun 1628 di Inggris juga, di mana ini juga masih mengkritisi raja yang dilakukan oleh bangsawan, bahwa isinya tentara itu tidak boleh menghukum penduduk seenaknya, karena pada saat itu kan penduduk sangat diawasi ya, tidak boleh bertindak semena-mena. Jadi tentara itu ditempatkan di rumah-rumah penduduk yang dikiranya penduduk itu memiliki kecenderungan untuk melawan atau memberontak. Jadi rakyat-rakyat menuntut bahwa warga tidak boleh dipaksa untuk menerima tentara di rumahnya.
Kemudian ada juga Piagam Madinah, di mana Piagam Madinah ini dibuat pada awal abad ke-7 Masehi yang berisi tentang perjanjian saling melindungi dan menghormati hak asasi masyarakat Muslim dan non-Muslim yang tinggal di Madinah atau Saudi Arabia. Ada juga perkembangannya atau sejarahnya, ada Habeas Corpus Act tahun 1679 di Inggris, di mana Habeas Corpus Act ini merupakan dokumen hukum yang mengatur penahanan seseorang. Jadi artinya ada hukum-hukum, ada pengaturan tertulis yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Kemudian ada juga Bill of Rights, penyataan hak asasi manusia di Inggris tahun 1628, isinya tentang penegasan pembatasan kekuasaan raja. Jadi kekuasaan raja semakin dibatasi, tidak boleh sewenang-wenang. Kemudian ada Declaration of Independence, penyataan kemerdekaan rakyat Amerika Serikat tanggal 4 Juli 1776 yang isinya menuntut persamaan dan kebebasan hak untuk hidup bahagia, kemudian serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan dasar-dasar hak asasi manusia. Kemudian ada juga Declaration Destroyed the Imam et du Citoyen, atau yang ditranslatekan menjadi pernyataan hak asasi manusia dan warga negara pada tanggal 4 Agustus 89 di Prancis, dengan isi bahwa pemilikan harta, hak kebebasan, hak persamaan, hak keamanan, dan hak perlawanan itu harus diatur, ya, bahwa manusia itu harus memiliki hak bebas, memiliki persamaan, dijamin keamanan, kemudian bebas memiliki harta, dan berhak untuk melawan ketika ada penindasan. Kemudian yang selanjutnya ada For Freedom of Franklin D. Roosevelt tahun 1941 di AS, di Amerika Serikat, yang mencetuskan 4 macam kebebasan dalam diri manusia. Jadi ini sejarahnya. Kemudian semakin masuk ke zaman tahun 900-an, ya, 1900-an, ada 4 kebebasan yang dicetuskan oleh Franklin D. Roosevelt di Amerika Serikat, di mana Franklin ini mencetuskan 4 macam kebebasan atau hak dalam diri manusia. Yang pertama, freedom of speech and expression, atau kebebasan berbicara dan berekspresi. Kemudian kebebasan untuk memilih agama atau freedom of religion. Ada freedom of fear atau bebas dari ketakutan. Kemudian juga freedom of wanting, bebas dari kekurangan, hak untuk bebas dari kekurangan. Nah, yang terakhir ada Universal Declaration of Human Rights yang dicetuskan oleh PBB tahun 48, yang memuat pokok-pokok tentang kebebasan, persamaan, pemilikan harta, hak-hak menikah, hak kerja, dan kebebasan beragama. Nah, ini macam-macam HAM, ada beberapa macam. Dua ilmuwan ini menyebutkan bahwa yang pertama, Thomas Hobbes ini menyebutkan bahwa satu-satunya hak asasi itu merupakan hak hidup. Kemudian berbeda dengan John Locke. John Locke ini menyebutkan bahwa hak asasi itu meliputi hak-hak lain selain hak hidup, yaitu hak kemerdekaan dan hak untuk memiliki sesuatu. Nah, ini slide terakhir, klasifikasi hak asasi secara umum. Jadi macam-macam ini, ya, hak asasi yang sampai sekarang diakui dan ada hukum yang mengatur. Yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal right. Jadi kita sebenarnya hidup di dunia ini memiliki hak-hak asasi pribadi yang tidak boleh orang lain itu mencampuri urusan pribadi. Kemudian ada property right atau hak asasi ekonomi. Jadi kita bebas untuk mencari ekonomi, menggunakan ekonomi kita atau menggunakan uang kita untuk membelanjakan sesuai dengan keinginan kita. Tidak ada pembatasan-pembatasan
hak-hak tersebut. Kemudian ada hak asasi mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan dan hukum pemerintahan atau right of legal equality. Jadi pada saat kita hidup di tengah-tengah negara, ya, sebagai warga negara kita memiliki hak untuk diayomi dan diperlakukan sama seadil-adilnya sesuai dengan hukum pemerintahan. Jadi tidak boleh adanya kesenjangan yang kaya mendapatkan pengayoman yang lebih tinggi, keadilan yang lebih tinggi atau perlakuan yang baik, yang miskin kemudian diabaikan, tidak boleh seperti itu. Kemudian ada hak asasi untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan hukum atau procedural right. Laki-laki, perempuan, agama Islam, apapun agamanya, dari suku apapun, yang hitam, yang putih, pinter, bodoh, kemudian yang kaya, yang miskin, semuanya memiliki hak asasi yang sama dalam mendapatkan perlakuan hukum. Kalau dia jabatannya tinggi tetapi salah, ya tetap dihukum. Kalau dia kaya raya kemudian melanggar peraturan, tetap dihukum. Ada aturan-aturan yang ditegakkan demi persamaan. Kemudian ada hak asasi politik atau political right. Jadi setiap orang bebas menjalankan politik sesuai dengan yang diinginkan atau yang dicita-citakan, berhak untuk memilih, dipilih, ya, atau mengajukan diri dalam pesta demokrasi atau dunia politik. Kemudian yang terakhir adalah hak asasi sosial dalam budaya atau biasa disebut dengan social and cultural right. Ya, social and cultural right. Jadi setiap orang bebas untuk memilih kehidupan sosial dan budayanya. Tidak ada yang bisa membatasi atau tidak ada yang memaksakan kamu harus hidup dengan budaya ini dan sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Ya, pas ya waktunya ya. Karena kita hanya 1 jam untuk materi kewarganegaraan, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Dan jangan lupa, habis ini kita masih ada kelas, yaitu kelas keterampilan fungsional. Saya akan tunggu di kelas sebelah, sambil saya akan menyiapkan materinya. Untuk itu, kita tutup saja pertemuan pendidikan kewarganegaraan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadirannya ya teman-teman sekalian. Kalau nanti dirasa penjelasan saya sangat cepat, nanti kalian bisa melontarkan pertanyaan di kolom komentar di YouTube, atau silahkan inbox saya, atau silahkan komentar di link kelas, atau kalian bisa putar ulang videonya karena habis ini nanti segera akan saya uploadkan ke YouTube sehingga kalian bisa putar ulang untuk kelas kita pada malam hari ini. Untuk itu pertemuan pertama saya kira cukup sampai di sini dan saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya tunggu di kelas sebelah ya. Selamat malam.